persidangan, izinkan saya sebagai panitera untuk membacakan tata tertib persidangan sebagai berikut. 1. Tidak boleh membuat kegaduhan, duduk dengan tenang dan sopan, serta tidak diperkenankan merokok. 2. Selama berada di dalam ruang sidang agar semua jenis alat komunikasi dinonaktifkan atau di silent. 3. Hakim ketua sidang memelihara tata tertib persidangan dan segala sesuatu yang diperintahkannya wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Bahwa untuk keamanan persidangan, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan, sehingga siapapun juga yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang telah disediakan. 6. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan, dan apabila yang bersangkutan meninggalkan ruang persidangan, maka petugas wajib menyerahkan kembali. 7. Siapapun yang berada di ruang sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Demikian agar diperhatikan dan ditaati tata tertib ini. Terima kasih. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Penggugat dan tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Penasihat hukum dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, sidang pengadilan semu Budi Goro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 73/PDDJG/2024/PN-DJN antara pihak penggugat Justifio Bella Hardianto melawan tergugat Uspi Nurlaili. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Baik, selanjutnya majelis akan menanyakan identitas dari pihak tergugat. Harap tergugat menjawab sesuai dengan kartu identitasnya. Bisa dipahami? Baik, nama saudari, tempat tanggal lahir saudari, alamat saudari, agama saudari, pekerjaan saudari, berjenis kelamin perempuan dan berkewarganegaraan Indonesia, benar ya? Baik. Pihak tergugat, apakah didampingi oleh kuasa hukumnya? Dan bagaimana dengan pihak tergugat, apakah didampingi oleh kuasa hukumnya? Baik, silakan kepada pihak tergugat dan tergugat untuk mengambil kartu identitasnya dan kembali ke tergugat semula. Dan dipersilakan kepada panitia untuk memanggilkan kuasa hukum dari para pihak tergugat dan tergugat. Sidang majelis, kuasa hukum pihak penggugat dan tergugat disilakan memasuki ruang sidang. Baik. Selanjutnya kuasa hukum dari pihak penggugat dipersilakan untuk maju membawa surat dan berita acara soal penggugatnya, dan kuasa hukum dari pihak tergugat silakan maju untuk pemeriksaan yang keluar. Sudah, silakan kembali. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan identitas terkait kuasa hukum dari penggugat terlebih dahulu. Kuasa hukum yang pertama atas nama Hafid As-Sodiki SHLLM, benar? Benar yang mulia. Kuasa hukum yang kedua atas nama Amelia Rahma Agustina SHLLM, benar? Benar yang mulia. Baik, selanjutnya silakan kepada kuasa hukum pihak tergugat untuk membawa surat kuasa dan berita acara sumpah tentangnya, dan kuasa hukum dari pihak tergugat disilakan untuk hadir untuk memeriksa. Jadi mungkin silakan untuk memeriksa. Oke, baik, selanjutnya saya akan menanyakan terkait identitas dari kuasa hukum pihak tergugat. Kuasa hukum yang pertama atas nama Indriarawati SHLM, benar? Benar yang mulia. Selanjutnya kuasa hukum yang kedua atas nama Mustika Ayu SH, benar? Benar yang mulia. Baik. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah perdamaian. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah tidak sebaiknya Anda kembali mempertimbangkan penyelesaian masalah prestasi ini dengan jalan mediasi bersama klien dari kuasa hukum tergugat, mengingat adanya hubungan persaudaraan antara masing-masing pihak? Kami sudah mencoba berkali-kali ya, Pak. Namun tidak menemukan titik terang. Jadi mohon dilanjutkan. Bagaimana saudara kuasa hukum dari pihak tergugat? Apakah saudara juga memiliki keinginan yang sama dari klien kuasa hukum penggugat? Iya majelis, kami terus berupaya damai, tetapi mohon dengan segala hormat agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, sebelum perkara ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan saya beri kesempatan untuk melakukan mediasi. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, saya beri kesempatan selama 7 hari untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Kami setuju. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Kami juga setuju yang mulia. Baik, apakah dari pihak penggugat akan mengajukan mediator? Tidak. Dan apakah dari pihak penggugat akan mengajukan mediator? Tidak yang mulia. Baiklah, karena tidak ada yang mengajukan mediator, majelis akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Majelis menunjuk saudara Habib Ansori SH sebagai mediator. Tanggal berapa? 7 hari diberi secara panitera. Tanggal 12 Maret 2024 majelis. Apakah akan ada agenda persidangan lainnya dari itu? Tidak ada majelis. Baik. Untuk itu sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 12 Maret 2024
Sidang gugatan dan prestasi dengan registrasi perkara nomor 73-PDD-2024-PN-DCN pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 ditunda. Sidang gugatan dan prestasi dengan registrasi perkara nomor 73-PDD-2024-PN-DCN antara pihak penggugat Zestivio Bella Hardianto melawan tergugat Uspi Nurlaili pada hari Selasa 12 Maret 2024 akan segera dimulai. Baik, sidang gugatan dan prestasi dengan registrasi perkara nomor 73-PDD-2024-PN-DCN antara pihak penggugat Zestivio Bella Hardianto melawan tergugat Uspi Nurlaili pada hari Selasa 12 Maret 2024 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Bagaimana, saudara kuasa hukum penggugat? Apakah selama 7 hari ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum dari pihak tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, diserahkan kepada saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat untuk menyerahkan hasil mediasi kepada majelis. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat gugatan dikarenakan melihat dari hasil mediasi tidak menemukan titik tengah. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan gugatannya? Siap yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatannya? Sudah yang mulia. Baik. Selanjutnya kepada saudara kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk membaca surat gugatannya. Terima kasih yang mulia. Surat gugatan 7 Negara 6 Maret 2024. Lihat, permohonan gugatan perjanjian jual beli tanah dan bangunan. Lampiran surat kuasa khusus. Kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Semu Nigoro di Bojonegoro. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini kuasa hukum penggugat. 1. Hafiz Asudi STLLM. 2. Amelia Rahma Agustina STLLM. Berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Februari 2024, terlampir bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama Zestivio Bella Hardianto, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan W.R. Supratman nomor 42 Kelurahan Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum domisili di kantor kuasa hukumnya tersebut, hendak menandatangani dan mengajukan surat gugatan. Selanjutnya akan disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap nama Uspi Nurlaili, pekerjaan wira swasta, alamat Desa
Apabila pengadilan semu univer berpendapat lain, subsidiar dalam pengadilan yang lain maupun keadilan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat 1 Hafid Asodini SHL tertandatangani. Kuasa hukum penggugat 2 Amalia Ramadhana SHL tertandatangani. Baik, terima kasih saudara. Selanjutnya, apakah saudara dari kuasa hukum tergugat sudah mengerti akan surat gugatannya? Kami sudah mengerti yang mulia. Dan apakah saudara tergugat juga sudah siap akan jawaban dari gugatannya? Iya yang mulia. Dan kuasa hukum dari pihak penggugat apakah sudah mendapatkan salinannya? Dan baik kalau begitu, silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk membacakannya. Bojonegoro 12 Maret 2024. Jawaban dalam perkara nomor 73/PDT-2024/PNDJN perihal eksepsi atas gugatan penggugat lampiran surat kuasa khusus antara Justinio Wilahadianto selaku penggugat melawan Usdi Nurlaili selaku tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 73/PDT-2024/PNDJN di Bojonegoro. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Dewi Tiarawati SHRM Mustika IPS. Keduanya advokat pada kantor advokat Dehala Asosiatis berkantor di Jalan Patimura nomor 32 Bojonegoro. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tergugat Usdi Nurlaili berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2024. Dengan ini mengajukan eksepsi atau keberatan dan jawaban atas surat gugatan yang diajukan pada tanggal 6 Maret 2024 di Pengadilan Semu Univer. Sebagaimana terdaftar dalam registrasi perkara perdata nomor 73/PDT-2024/PNDJN. Dalam eksepsi 1, gugatan penggugat bahwa pada prinsipnya tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. 2, bahwa benar telah terjadi kejadian jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, di hadapan notaris atau PPAT Kabupaten Bojonegoro, Yunianti SHMKM. Dinilai transaksi jual beli tersebut adalah 1,6 miliar dengan pembayaran pertama sebesar 800 juta rupiah secara tunai oleh penggugat dan sisa pembayaran 800 juta rupiah dilakukan dalam 2 tahap masing-masing sebesar 400 juta rupiah. 3, bahwa penggugat telah melunasi sisa pembayaran pada tanggal 26 Agustus 2023 sebesar 800 juta rupiah secara tunai. 4, bahwa benar tergugat memang belum menyerahkan sertifikat hak milik tanah dan bangunan kepada penggugat. 5, bahwa tidak benar dengan tuduhan tergugat telah melakukan berprestasi. 6, bahwa tergugat tidak pernah menerima surat somasi dari penggugat. Tergugat memang menerima beberapa panggilan telepon dan SMS dari penggugat, namun tidak ada somasi resmi yang dikirimkan pada tergugat baik surat maupun media. Dalam pokok perkara 1, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2, bahwa tergugat menolak posita bukti gugat tentang sertifikat hak milik. Tergugat ingin menyatakan bahwa setelah pelunasan tersebut, tergugat memang belum menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan kepada penggugat. Hal ini bukan karena niat untuk berprestasi, tetapi disebabkan oleh beberapa kendala administrasi yang menyebabkan penundaan penyerahan sertifikat tersebut. Penundaan ini terjadi karena adanya beberapa proses administrasi yang belum selesai, yang diantaranya melibatkan pihak ketiga yang tidak dapat tergugat kontrol sepenuhnya. 3, bahwa tergugat menolak posita bukti 4 tentang perbuatan berprestasi yang dinyatakan penggugat karena sehubungan dengan jawaban tergugat pada posita bukti 6 tentang tidak adanya surat somasi yang dimaksud oleh penggugat, maka tergugat tidak dapat dinyatakan berprestasi jika sudah diterimanya surat somasi sebagai unsur deklaratif dan konstitutif sebagai dasar seseorang melakukan perbuatan berprestasi. Hal ini diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 4, bahwa tergugat menolak posita bukti 5 tentang adanya pengiriman surat somasi oleh penggugat yang dilakukan oleh penggugat sendiri dan atau oleh kuasanya. Karena senyatanya sampai dibuatnya surat eksepsi jawaban ini tertanggal 12 Maret 2024, kami selaku kuasa dan oleh atau tergugat belum menerima apa yang dimaksud surat somasi yang dinyatakan oleh penggugat. Tergugat memang menerima beberapa panggilan telepon dan pesan singkat dari penggugat, namun tidak ada somasi resmi yang dikirimkan kepada tergugat melalui surat ataupun media lainnya. Tergugat tidak pernah berniat mengingkari janji. Tergugat sedang berusaha keras untuk menyelesaikan administrasi tersebut secepat mungkin. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas,
diberi waktu mempersiapkan replik dalam tengah waktu 7 hari yang bisa. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Kami tidak keberatan yang mulia. Baik, untuk memberi kesempatan saudara tergugat menyatakan replik, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali. 7 hari dari sekarang, tanggal berapa Pak? Tanggal 19 Maret 2024 Majelis. Apakah akan ada agenda persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk itu sidang ditunda sampai 1 minggu depan untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat membuat replik. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya agar hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang gugatan dan prestasi dengan registrasi perkara nomor 73/PDD-2024/PN-DJN pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 ditunda. Sidang gugatan dan prestasi dengan registrasi perkara nomor 73/PDD-2024/PN-DJN antara pihak penggugat Zestivio Bila Hardianto melawan tergugat Uspi Nurlaili pada hari Selasa 19 Maret 2024 akan segera dimulai. Baik, sidang gugatan berprestasi dengan registrasi perkara nomor 73/PDD-2024/PN-DJN antara pihak penggugat Zestivio Bila Hardianto melawan tergugat Uspi Nurlaili pada hari Selasa 19 Maret 2024 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari kuasa hukum tergugat dan replik dari kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah ya, Pak. Baik, apakah kuasa hukum tergugat sudah mendapatkan salinan repliknya? Sudah yang mulia. Baik, silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk membacakan repliknya dan memberikan salinannya kepada majelis. Mohon izin ya, Pak. Replik atas eksepsi tergugat dari hal replik atas eksepsi dan jawaban tergugat nomor perkara 73/PDD-2024/PN-DJN antara Zestivio Bila Hardianto sebagai penggugat melawan Uspi Nurlaili sebagai tergugat kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 73/PDD-2024/PN-DJN Diponegoro dengan hormat bahwa terhadap eksepsi dan jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor 73/PDD-2024/PN-DJN maka bersama ini perkenankanlah penggugat menyampaikan repliknya sebagai berikut. Dalam eksepsi 1 terhadap pengakuan perjanjian jual beli penggugat mengakui bahwa telah terjadi perjanjian jual beli tanah dan bangunan sebagaimana dijelaskan oleh penggugat. Namun penggugat menegaskan bahwa hal ini tidak relevan dengan eksepsi yang diajukan oleh tergugat. 2. Terhadap tuduhan tidak adanya somasi, penggugat menolak tegas dari tergugat yang menyatakan tidak pernah menerima somasi. Penggugat telah mengirimkan somasi melalui surat resmi tertanggal 6 November 2023 yang telah diterima oleh tergugat sebagaimana bukti penerimaan terlampir dalam gugatan awal. Panggilan telepon dan SMS yang diakui oleh tergugat hanyalah sebagai upaya tambahan dari penggugat untuk menegaskan isi somasi yang telah dikirimkan. Dalam perkara 1 terhadap posita bukti 3 tentang sertifikat hak milik, penggugat menolak alasan administrasi yang dikemukakan oleh tergugat sebagai penyebab keterlambatan penyerahan sertifikat. Penggugat menegaskan bahwa kewajiban tergugat untuk menyerahkan sertifikat hak milik seharusnya telah dipenuhi segera setelah pembayaran lunas diterima. 2. Terhadap posita bukti 3 posita bukti 4 tentang bahan prestasi, penggugat menegaskan bahwa tergugat telah melakukan bahan prestasi sesuai dengan pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai jika tidak memenuhi kewajiban sesuai
dan diterima oleh tergugat, namun kewajiban tetap belum dipenuhi. 3. Terhadap konsulta butir 6 tentang kompensasi kerugian, penggugat menegaskan bahwa somasi resmi telah dikirimkan dan diterima oleh tergugat. Bukti pengiriman dan penerimaan somasi telah dilampirkan dalam gugatan awal. Panggilan telepon dan SMS adalah upaya tambahan untuk memastikan kepatuhan tergugat penuntut berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas. Dengan ini, penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk 1. Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh tergugat. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan manifestasi. 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan sertifikat hak milik kepada penggugat dan membayar kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Demikian replik ini disampaikan untuk dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini secara adil dan bijaksana. Hormat kami, kuasa hukum 1 Habib Osotiki, kuasa hukum 2 Amelia Rama Agustina tertandatangani. Baik, terima kasih. Selanjutnya saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah mengerti atas replik? Sudah yang mulia. Baik, dan bagaimana saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap untuk membacakan repliknya? Sudah yang mulia. Dan apakah saudara kuasa hukum yang digugat sudah mendapatkan salinannya? Sudah, Majelis. Baik, pada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk menyerahkan replik ke majelis dan membacakan. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Bojonegoro 20 Maret 2024. Jubir tergugat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara nomor 73/PD-2024 dari PN TBCS Pengadilan Semu Unigoro di Bojonegoro. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bernama Mustika ISA dan Dewi Tiarawati SLLM dari advokat yang berkantor dari DH Law Associates yang beralamat di Jalan Sudirman nomor 2 Bojonegoro
Sudah yang belum yang mulia. Baiklah, sidang ditunda selama 1 minggu. Tanggal berapa 1 minggu dari sekarang, Pak? Tanggal 26 Maret 2024 yang mulia. Apakah akan ada agenda persidangan yang sama pada tanggal tersebut? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang ditunda sampai 1 minggu depan hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 dengan agenda pembuktian. Untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan pembuktian, diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk menyiapkan bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi dan hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang gugatan nomor kasasi dengan registrasi perkara nomor 73/PDD-D2024/PN-BCM pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 ditunda. Sidang gugatan non prestasi dengan registrasi perkara nomor 73/PDD-D2024/PN-BCM antara pihak penggugat Zestipio Bella Hardianto melawan tergugat Uspi Nurlaili pada hari Selasa 26 Maret 2024 akan segera dimulai. Baik, sidang gugatan non prestasi dengan registrasi perkara nomor 73/PDD-D2024/PN-BCM antara pihak penggugat Zestipio Bella Hardianto melawan tergugat Uspi Nurlaili pada hari Selasa 26 Maret 2024 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak penggugat dan tergugat. Apakah saudara kuasa hukum dari pihak penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah yang mulia. Baik, silakan untuk menerangkan buktinya. Baik, alat bukti sudah kami terima. Untuk saudara kuasa hukum dari pihak tergugat, silakan maju untuk memeriksa bukti-bukti. Baik, karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi yang akan diajukan? Kami membawa 2 orang saksi. Saksi pertama adalah Dinda Nur Safitri binti Nuryadin dan saksi kedua adalah Ludian Nias binti Suntoro. Baik, kepada panitera diperintahkan untuk memanggil kedua saksi untuk memasuki ruang sidang. Majelis. Baik, kepada saksi Dinda Nur Safitri binti Nuryadin dan saksi Lulu Widiani Nias binti Suntoro untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas. Baik, selanjutnya kami akan menanyakan identitas saksi pertama. Mohon jawab dengan sesuai kartu identitas Anda. Bisa diulangi. Siapa nama saudara? Tempat tinggal saudara? Pekerjaan saudara? Apakah benar alamat saudara di Dusun Kalipah, Desa Wilayah, Kecamatan Manggulu? Apakah benar saudara mengelola Risma? Baik, apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya? Baik, selanjutnya kami akan menanyakan identitas saksi 2. Bisa dipahami ya? Jawab sesuai dengan kartu identitas Anda. Nama saudara? Tempat tanggal saudara?
Baik, ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, selanjutnya adalah saksi penggugat dua untuk keluar terlebih dahulu dari ruang sidang. Baik, saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan sebenar-benarnya. Bisa dimengerti? Baik, selanjutnya disilakan kepada kuasa hukum tergugat untuk bertanya kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Baik saudari saksi, apakah saudara dikenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara penggugat? Saya kenal, tapi saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan sebatas rekan kerja saja. Saudari saksi, sudah berapa lama Anda bekerja sebagai asisten dari saudara penggugat? Sudah 3 tahun. Lalu, apa yang saudari saksi ketahui tentang perkara ini? Tahu, Aziz Tifio dan Busmi telah melakukan jual beli sebidang tanah yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Apakah saudari saksi mengetahui perjanjian jual beli yang dibuat antara penggugat dengan tergugat? Yang mengetahuinya, penggugat dan tergugat telah melakukan peninggalan perjanjian jual beli di hadapan notaris atau PPAT Kabupaten Bojonegoro yang diantar SKNKR dengan nomor 025/BJN/2023 tanggal 12 Mei 2023. Saya mengetahuinya karena saya mengantar Aziz Tifio dan Busmi untuk menghadap ke notaris sebelumnya. Terima kasih. Saya kira cukup Yang Mulia. Baik, selanjutnya disilakan kepada kuasa hukum penggugat untuk bertanya kepada saksi. Baik, Yang Mulia. Untuk saudara saksi, apakah benar pada tanggal 6 November, 14 November, dan 25 November 2023, saudara penggugat telah mengirimkan somasi kepada saudara tergugat? Benar, penggugat telah mengirimkan somasi tertulis kepada tergugat dan saksinya yang menandakan tergugat. Saat Anda mengantarkan surat tersebut ke rumah tergugat, apakah benar tergugat tidak ada di rumahnya? Benar, saya diminta oleh Pak Tifio untuk mengantarkan surat somasi, namun Busmi tidak pernah berada di rumah hari-hari asisten rumah tangga saja. Apa saudara mengetahui jika saudara penggugat Sertivio pernah menghubungi saudara tergugat Ibu Usfi perihal pemindahan nama hak milik dan atas tanah tersebut? Benar, saya beberapa kali melihat Pak Sertivio menghubungi melalui SMS atau telepon terkait pemindahan sertifikat atas nama Pak Sertivio. Terima kasih, saya kira cukup Yang Mulia. Baik, kalau begitu sementara keterangan saudara saksi kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan saudara mengambil waktu identitas saudara dan silakan meninggalkan ruang sidang. Dan kepada panitera dipersilakan untuk mengambil saksi selanjutnya. Sidang majelis kepada saksi Lulu Widiani Tias binti Sutoro untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi, saya mengingatkan karena saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan yang jujur dan sebenar-benarnya. Bisa dimengerti? Saya Mulia. Baik, selanjutnya silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk bertanya kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Baik saudara saksi, apakah saudara tahu transaksi jual beli antara penggugat dengan tergugat? Ya, saya tahu karena saya memperkenalkan tergugat kepada penggugat agar penggugat dapat membeli tanah milik tergugat. Karena pada saat itu tergugat sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya, kredit mobil dan pengobatan adiknya. Apakah saudara saksi mengetahui berapa harga penjualan tanah dan bangunan tersebut? Ya, saya tahu perjanjian jual beli tanah tersebut senilai 1,6 miliar. Saya saksi dalam gugatan PBJB di hadapan notaris PPAT Kabupaten Bojonegoro Yuniarti SKNKR. Saudara saksi, berapa kali pihak penggugat membayarkan harga sebidang tanah dan bangunan tersebut? Pihak penggugat pertama kali membayar setengah dari harga yang sudah disepakati, yaitu 800 juta rupiah. Sisanya dibayar 2 kali secara bertahap, yaitu 400 juta rupiah. Terima kasih. Saya kira cukup Yang Mulia. Baik, selanjutnya kuasa hukum penggugat untuk bertanya kepada saksi. Baik,
kuasa hukum saudara tergugat sudah siap dengan alat bukti dan saksinya? Sudah yang mulia. Dipersilakan untuk memberikan alat bukti kepada majelis. Baik, alat bukti sudah kami terima. Untuk saudara kuasa hukum dari penggugat, silakan maju untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum tergugat. Baik, karena kuasa hukum tergugat sudah menyerahkan alat bukti, maka kuasa saudara hukum tergugat dan kuasa hukumnya sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi yang akan diajukan? Sudah yang mulia. Kami membawa dua orang saksi. Saksi pertama kami adalah saudari Sinta Ayu Rahmawati binti Jakasi dan saudari Diana Wulandari binti Siswanto. Baik, kepada panitera dipersilakan untuk memanggil saksi untuk memasuki ruang sidang. Siap majelis. Kepada saksi Sinta Ayu Rahmawati binti Jakasi dan Diana Wulandari binti Siswanto untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas Anda. Baik, selanjutnya kami akan menanyai identitas saksi tergugat 1 dan jawab sesuai dengan kartu identitasnya. Bisa dimengerti? Baik, nama saudari, Sinta Ayu Rahmawati, tempat tanggal yang saudari, 17 Juni 1990. pekerjaan saudari, Belum bekerja ya, Mulia. baik, alamat saudari, Bisa melakukan menuju Bojonegoro. apakah benar saudari merupakan orang Islam? Benar ya, Mulia. Dan apakah benar saudari hari ini dalam keadaan sengaja seperti dan rohaninya? Buat saya dalam keadaan tidak semakin rohani ya, Mulia. Selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudara saksi terduga dua terlebih dahulu. Nama saudari, tempat tanggal lahir saudari, pekerjaan saudari, alamat saudari. Apakah benar saudari merupakan orang Islam? Dan apakah benar saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Baik, saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara sudah bersedia? Baik, silakan kepada hakim anggota 2 untuk membacakan sumpah dan juru sumpah untuk mengambil sumpah oleh saksi. Baik, saudara saksi, silakan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, kepada saksi terduga 2, silakan untuk keluar dari ruang sidang terlebih dahulu. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti ya, Mulia. Baik, selanjutnya disilakan kepada kuasa hukum untuk bertanya kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi
saksi, apakah saudari tahu mengenai surat somasi yang sudah diantarkan ke rumah saudara? Dan apakah saat penggugat mengantarkan surat tersebut Anda berada di rumah? Saya tidak mengetahui tentang surat somasi tersebut karena masih menjalani pengobatan di rumah sakit. Terima kasih. Saya kira cukup ya mulia. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami akan cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Silakan untuk mengambil kartu identitasnya dan kembali ke ruang sidang. Selanjutnya, para panitera dipersilakan untuk memanggil saksi 2. Siap majelis. Kepada saksi Diana Maula dari Binti Suswanto untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan yang jujur dan sebenar-benarnya. Bisa dimengerti? Baik, selanjutnya disilakan kepada kuasa penggugat untuk bertanya kepada saksi. Terima kasih ya mulia. Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan dengan tergugat? Iya, saya bekerja dengan tergugat dari asal. Apakah yang saudara ketahui terkait masalah ini? Saya mengetahui mengenai beberapa bangunan yang sekarang sudah masih dibuka oleh Apakah Anda mengetahui sekiranya setelah tanggal 27 September 2023 tergugat telah mengurus sertifikat tersebut ke kantor BPN Kabupaten Bojonegoro? Ya, memang sekitar di tanggal 27 September 2023 Rusmi sibuk bolak-balik ke kantor BPN Kabupaten Bojonegoro untuk mengurus sertifikat. Lalu apakah saudara tahu bahwa saat Anda di rumah, tergugat selalu mendapat telepon dari penggugat untuk menanyakan perihal sertifikat tersebut? Saya sering mendengar kursi, mengobrol, dan bisa hal tersebut di via telepon. Terima kasih, saya kira cukup yang mulia. Baik, selanjutnya kepada saudara kuasa tergugat untuk bertanya kepada saksi. Baik, saudara saksi, apakah saudari mengetahui pada tanggal 6 November, 14 November, dan 25 November 2019 saat itu dari pihak penggugat ada yang mengirimkan surat somasi ke rumah tergugat? Saya tidak tahu, saya tidak menerima hal sama sekali, dan saya tidak menerima surat telepon apa. Terima kasih. Saya kira cukup yang mulia. Baik, saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami akan cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk kembali? Terima kasih. Silahkan mengambil kartu identitas dan keluar dari ruang sidang. Saudara penggugat dan tergugat, acara pemeriksaan bukti-bukti sudah dianggap cukup. Persidangan akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara siap mengajukan kesimpulan? Belum yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Belum siap yang mulia. Baik, karena dua belah pihak belum siap untuk mengajukan kesimpulannya, maka sidang ditunda 1 minggu depan. Pada tanggal berapa 1 minggu depan, Panitera? Tanggal 2 April 2024 yang mulia. Apakah akan ada agenda persidangan lain pada hari itu? Tidak ada majelis. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 dengan agenda kesimpulan pihak penggugat dan pihak tergugat. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditunda. Sidang perkara nomor 73 garing PDD-K garing 2024 garing PN-BCN pada hari Selasa 26 Maret 2024 dinyatakan ditunda. Sidang gugatan berprestasi dengan registrasi perkara nomor 73 garing PDD-K garing 2024 garing PN-BCN antara pihak penggugat Sestivio Bella Hardianto melawan tergugat Uspi Nurlaili pada hari Selasa 2 April 2024 akan segera dimulai. Baik, sidang gugatan berprestasi dengan registrasi perkara nomor 73 garing PDD-K garing 2024 garing PN-BCN antara pihak penggugat Sestivio Bella Hardianto melawan tergugat Uspi Nurlaili pada hari Selasa 2 April 2024 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Bagaimana dari pihak penggugat sudah siap untuk menyerahkan kesimpulan saudara? Sudah yang mulia.
Baik, setelah masing-masing kuasa hukum menyatakan kesimpulan, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Karena kami majelis hakim perlu bermusyawarah untuk menyusun putusan kami, membutuhkan waktu 7 hari untuk musyawarahnya. 7 hari pada hari apa dan tanggal berapa, Panitra? Pada hari Selasa 9 April 2024 yang mulia. Pada pukul 9 apakah akan ada persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang ditunda dan dibuka kembali pada hari Selasa 9 April 2024 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada para pihak diharap untuk menghadiri persidangan tanpa dipanggil kembali karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara nomor 73 dari PD.D garing 2024 garing PD.DCN pada hari Selasa 9 April 2024 dinyatakan ditunda. Sidang gugatan non-prestasi dengan registrasi perkara nomor 73 garing PD.D garing 2024 garing PD.DCN antara pihak penggugat Justifio Bella Hardianto melawan tergugat Uspi Nurlaili pada hari Selasa 9 April 2024 akan segera dimulai. Sidang melanjutkan perkara dengan registrasi perkara nomor 73 dari PD.DG dari 2024 dari PNTDCN dengan pokok perkara wan prestasi antara saudara Justifio Bella Hardianto sebagai penggugat melawan Uspi Nurlaili sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat dimohon untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Berdasarkan penundaan sidang yang lalu, sidang kali ini adalah pembacaan putusan oleh kami majelis hakim. Kepada para pihak dimohon mendengarkan baik-baik putusan yang akan dibacakan oleh kami majelis hakim. Putusan nomor 73 garing PD.DG garing 2024 garing PN.BCN demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Semu Unigoro di Bojonegoro mengadili perkara wan prestasi dalam tingkat pertama telah menjatuhi putusan sebagai berikut di dalam perkara antara nama Uspi Nurlaili pekerjaan mitra swasta tempat tanggal lahir Bojonegoro 14 Desember 1995 alamat desa Ngalga Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam hal ini tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya, kuasa hukum 1 yakni nama Dewi Tiarawati SHLLM, kerjaan advokat, tempat tanggal lahir Bojonegoro 24 Oktober 1990, alamat desa Tinawur Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, dan kuasa hukum 2 yaitu nama Mustika Ayu SH, kerjaan advokat, tempat tanggal lahir Bojonegoro 15 Juni 1998, alamat desa Sembang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Lawan nama Justifio Bella Hardianto wira swasta, tempat tanggal lahir Bojonegoro 6 Oktober 1992, alamat Jalan Raya Soekarno nomor 42 Kelurahan Paten, Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, kuasa hukum 1 yakni nama Hafid Aswadi SHLLM, pekerjaan advokat, tempat tanggal lahir Bojonegoro 8 September 1990, alamat desa Pambok Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, dan kuasa hukum 2 yakni nama Melia Romanusina SHLLM, pekerjaan advokat, tempat tanggal lahir Bojonegoro 3 Agustus 1995, alamat desa Jabet Kecamatan Nasem Kabupaten Bojonegoro. Pengadilan Semu Unigoro telah mendengarkan kedua belah pihak, telah mendengarkan saksi-saksi, telah membaca surat-surat perkara, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 1. Tentang kejadian. Membaca bahwa penggugat dalam surat gugatannya, replik serta kesimpulan penggugat pada dasarnya sebagai berikut. 1. Bahwa dalam hal gugatan pada tanggal 12 Mei 2023 penggugat dengan tergugat telah membuat perjanjian jual beli tanah dan bangunan di hadapan TSF atau PPAT Kabupaten Bojonegoro Juniarti SH MKM yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro senilai 1,6 miliar. Transaksi jual beli pertama kali dengan membayar setengah dari jumlah yang disepakati senilai 800 juta secara tunai oleh penggugat. Kemudian sisanya dibayar 2 kali secara bertahap yaitu senilai 400 juta. 2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2023 penggugat telah lunas membayarkan uang tersebut secara tunai kepada tergugat. 3. Bahwa setelah pelunasan dilakukan penggugat tidak menerima sertifikat hak milik tanah dan bangunan dari tergugat. 4. Bahwa atas kelalaian tergugat tersebut penggugat telah menghubungi lewat SMS dan
menderita kerugian dan wajar penggugat minta agar tergugat membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perkara ini. Dengan uraian semua di atas, maka penggugat mohon supaya pengadilan semu negara memutus: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan manifestasi kepada tergugat. Sedangkan dalam jawaban publik dan kesimpulan dari tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas. 2. Bahwa yang dikemukakan penggugat adalah tidak benar supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil penggugat. Maka dengan ini tergugat perlu menemukan hal-hal yang sebenarnya, yakni sebagai berikut: 1. Bahwa tergugat tidak pernah berniat melepaskan tanggung jawab atas penggugat. Atas dasar ini, maka diharapkan tidak terdapat sengketa di antara penggugat dan tergugat. 2. Bahwa atas dasar kami tetap tidak terima terhadap yang telah dituduhkan kepada tergugat. 3. Bahwa tergugat akan memberikan sertifikat tanah dan bangunan kepada tergugat hanya saja tergugat masih mengalami penundaan karena masalah administrasi. 4. Bahwa tergugat tidak pernah menerima surat somasi kecuali telepon dan SMS dari penggugat. 5. Bahwa sebelumnya tergugat telah mengajukan mediasi. Dengan uraian di atas, maka tergugat mohon agar pengadilan semu untuk memutus: 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa pada persidangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, baik penggugat atau tergugat sama-sama menghadiri persidangan. Menimbang bahwa antara kedua belah pihak tidak dapat perdamaian, setelah mana lalu dibicarakan suatu gugatan seperti tersebut di atas. Menimbang bahwa penggugat menerangkan tetap pada gugatan tersebut. Menimbang bahwa dalam kesimpulan penggugat pada pokoknya adalah berikut: 1. Bahwa tergugat telah membuat prestasi terhadap penggugat terkait jual beli tanah karena setelah membayar lunas, penggugat tidak menerima sertifikat tanah dan bangunan dari tergugat. 2. Bahwa tergugat tidak telah secara tegas mengajak penggugat untuk melakukan mediasi sebelumnya terkait sebelum diberikannya sertifikat tanah dan bangunan kepada penggugat. Sehingga dalam konvensi adalah sebagai berikut: mohon majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya. Begitu juga tetap tergugat tetap pada jawaban tergugat. Menimbang bahwa pihak tidak terdapat perdamaian setelah mana lalu dibicarakan dalam jawaban seperti tersebut di atas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan hakim kedua. Selanjutnya, menimbang bahwa dalam kesimpulan tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa tergugat tidak pernah berniat melepaskan tanggung jawab atas penggugat. Atas dasar ini, maka diharapkan tidak terdapat sengketa di antara penggugat dan tergugat. 2. Bahwa atas dasar kami tetap tidak terima terhadap yang telah dituduhkan kepada tergugat. 3. Bahwa tergugat akan memberikan sertifikat tanah dan bangunan kepada tergugat hanya saja tergugat masih mengalami penundaan karena masalah administrasi. 4. Bahwa tergugat tidak pernah menerima surat somasi resmi kecuali telepon dan SMS dari penggugat. 5. Bahwa sebelumnya tergugat telah mengajukan mediasi. Dengan uraian di atas, maka tergugat mohon tetap agar pengadilan semu negara untuk memutus: 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menimbang selain itu, penggugat mengajukan saksi yang bernama: 1. Dinda Nur Safitri sebagai asisten dari penggugat. 2. Lulu Widiani Tias sebagai perantara jual beli antara penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa saksi-saksi yang dipanggil oleh pengadilan semu Unigoro bersama setelah mereka disumpah menurut agamanya masing-masing menerangkan dalam pokoknya: 1. Mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian pengikatan jual beli di hadapan notaris. 2. Saksi menerangkan bahwa penggugat telah memberikan surat somasi tertulis dan saksi sendiri yang memberikan. Menimbang bahwa tergugat juga mengajukan saksi-saksinya yang bernama: 1.
Sita Ayu Rahmawati sebagai adik tergugat. 2. Diana Wulandari sebagai asisten rumah tangga di rumah tergugat. Menimbang bahwa saksi-saksi yang dipanggil oleh pengadilan semu Unigoro pertama setelah mereka disumpah menurut agamanya masing-masing menerangkan dalam pokoknya: 1. Mengetahui perjanjian peningkatan jual beli tanah di hadapan notaris. 2. Saksi telah menyatakan mengetahui tergugat sedang mengurus sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Bojonegoro. 3. Saksi tidak mengetahui bahwa penggugat mengirimkan surat somasi. 4. Saksi mengetahui bahwa tergugat dan penggugat sering membahas permasalahan sertifikat melalui media telepon. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Ketua. Baik, menimbang selanjutnya seperti termuat dalam berita acara tentang menimbang bahwa permohonan penggugat adalah sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Menimbang bahwa penggugat bersikeras bahwa tergugat tidak akan memberikan sertifikat tanah dan bangunan tersebut. Menimbang bahwa tergugat telah mencoba mengajukan mediasi pada penggugat bahwa akan memberikan sertifikat setelah masalah administrasi diselesaikan, bahwa telah terjadi miscommunication antara penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa tuntutan penggugat cukup berdasarkan pembuktiannya. Oleh karena itu, dalam perkara ini kekalahan tetap pada tergugat, maka tergugat pula yang harus memikul segala biaya dalam perkara ini. Mengadili, menerima gugatan penggugat seluruhnya. Menetapkan bahwa penggugatlah yang harus memikul segala biaya dalam perkara ini. Menetapkan bahwa tergugat telah melakukan prestasi. Menetapkan bahwa tergugat harus memberikan sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut sejak putusan ini dibacakan. Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari 9 April 2024 oleh kami Hakim Pengadilan Semu Unigoro, dan pada hari ini pula putusan tersebut diumumkan dengan dihadiri oleh panitera serta kedua belah pihak. Panitera Putri Ayu Permatasari, Hakim Ketua Siti Alfreda Sedia, tanda tangan. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah mengerti dengan isi putusan yang saya bacakan? Seperti yang mulia. Apakah menerima putusan ini? Kami menerima yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah menerima putusan ini? Kami menerima, Yang Mulia. Baik. Apabila nanti terdapat pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut, dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan. Melalui kepaniteraan Pengadilan Semu Unigoro, dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 73/PDTDJ/2024/PDTDJ pada hari Selasa 9 April 2024 dinyatakan selesai. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.